Selamat pagi kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Horas Krismarto Silaban dengan NIM 14S20015. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu BJT atau Bipolar Junction Transistor. Yang pertama itu transistor. Apa itu transistor? Sebuah komponen elektronika yang mempunyai berbagai macam fungsi, diantaranya sebagai saklar, fungsi penguat sinyal, osilator, modulator, dan sebagainya. Komponen elektronika ini dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Transistor juga menjadi dasar gerbang logika yang kita kenal sekarang, di mana kumpulan MOSFET berubah menjadi IC atau Integrated Circuit. Dan kumpulan dari IC tersebutlah yang berubah menjadi sebuah mikroprosesor. Secara garis besar itu transistor dibagi menjadi dua, yaitu BJT dan FET. BJT terdiri dari NPN dan PNP. NPN di sini yang berarti negatif, positif, negatif, dan PNP yaitu positif, negatif, positif. Transistor efek Medan tersebut terdiri dari dua yang kita pelajari, yaitu JFET dan MOSFET. Transistor selalu mempunyai tiga elektroda atau tiga kaki, yaitu transistor BJT kaki basis, emitor, kolektor, sementara pada transistor efek Medan yaitu kaki gate, source, and drain. Fungsi transistor di sini yaitu pertama sebagai saklar yang tadi, yaitu sebagai salah satu rangkaian dasar transistor yang berfungsi sebagai saklar. Seperti yang kita ketahui bahwa transistor memerlukan sebuah pemicu agar dapat mengalirkan arus, dan pemicu tersebut adalah arus pada basis. Ketika basis dialiri arus minimal sesuai datasheet, maka kaki emitor kolektor akan berfungsi sebagai saklar tertutup dan mengalirkan arus sehingga lampu dapat menyala. Yang kedua, fungsi transistor yaitu sebagai penguat arus. Salah satu prinsip kerja dari transistor BJT yaitu arus kecil pada basis akan berubah menjadi besar pada kolektor. Hal tersebutlah yang dikarenakan menjadi transistor terdapat indikator HFE atau penguatan, di mana setiap transistor mempunyai nilai HFE yang berbeda-beda. Cara kerja BJT ini yaitu output mengalir dari emitor ke kolektor ditentukan oleh besarnya arus yang dapat mengalir ke basis. Pada datasheet biasanya sudah tertera nilainya, berapa arus minimal pada basis yang membuat emitor dan kolektor berfungsi sebagai saklar tertutup. Untuk lebih detail, prinsip kerja dari BJT ini yaitu berdasarkan dari konsep bias maju dan bias mundurnya pada dioda. Seperti terlihat pada gambar, kedua sisi dari transistor adalah N di sini negatif, di mana akan selalu mengalami bias mundur jika dialiri dari sumber. Untuk itu kita perlu tahu pemicunya atau trigger untuk membuat elektron dapat bergerak untuk dapat bergerak, dan pemicu tersebut adalah bias maju. Jadi pada sisi P dihubungkan sisi positif sumber sehingga terciptalah bias maju yang dapat membuat elektron bergerak. Karakteristik dari BJT. Di sini ada 3 karakteristiknya itu. Yang pertama di sini daerah jenuh, yang di sini daerah aktif, di sini daerah dadal, dan di sini terdapat daerah cut off. Penjelasan sedikit tentang daerah cut off atau potong, yaitu ketika transistor atau daerah emitor kolektor tidak mengalirkan arus karena pada daerah basis tidak diberi arus. Akibatnya tidak terjadi pergerakan elektron sehingga transistor berfungsi sebagai saklar terbuka. Yang kedua itu ada daerah saturasi, yaitu daerah suatu keadaan di mana arus kolektor atau IC atau IC mencapai nilai maksimum. Ketika transistor dalam keadaan saturasi atau jenuh, maka transistor tersebut berfungsi sebagai saklar tertutup. Selanjutnya itu daerah aktif, yaitu daerah yang kerja transistor yang normal, di mana ketika arus kolektor atau IC konstan terhadap berapapun nilai VCE-nya.
Selanjutnya itu daerah breakdown, yaitu daerah yang tidak boleh terjadi pada transistor karena dapat menyebabkan kerusakan. Kondisi ini terjadi ketika tegangan pada VCE transistor melebihi batas. Terdapat juga bagaimana cara pengukuran PNP dan NPN. Yang pertama itu atur posisi saklar pada posisi ohm. Yang kedua itu hubungkan probe yang warna merah pada kaki basis dan yang hitam pada kaki emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti dapat resistansi pada resistor yang menandakan bahwa resistor masih berfungsi. Yang ketiga itu kemudian hubungkan hitam pada kaki kolektor jika jarum bergerak ke kanan yang menunjukkan nilai resistansi, berarti transistor masih berfungsi. Di sini ada terdapat contoh bagaimana penyelesaian pada emitter bias. Di sini terdapat rangkaiannya, terdapat nilai tegangannya itu 5 volt. Cara menghitungnya itu menggunakan V. Tegangan E-nya sama dengan tegangan emitter, yaitu 5 volt dikurang 0,7 sama dengan 4,3 volt. Kemudian kita hitung arus emiternya dengan cara 4,3 dibagi 2,3 kilo ohm, yaitu 1,9 miliampere. Dan kita hitungkan tegangan VC-nya yaitu 15 volt dikurang 1,95 miliampere tadi dikali dengan 1 kilo ohm sama dengan 13,1. Kemudian kita hitung VCE-nya dengan tegangan VC dikurang 4,3 volt yaitu 8,8 volt. Itulah sebagian dari hasil penjelasan saya mengenai BCT. Apabila ada terdapat kesalahan kata, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.